Kalian percaya nggak dengan adanya kuntilanak? Menurut mitos yang diceritakan secara turun-temurun, kuntilanak ini adalah arwah seorang wanita yang mati karena penasaran. Kematiannya yang tidak wajar dan masih menyimpan dendam inilah yang membuat arwah para wanita yang biasanya menjadi korban pembunuhan ini merasa tidak tenang, sehingga menjelma menjadi sosok yang menyeramkan. Dari cerita yang beredar, kuntilanak ini sering digambarkan sebagai sosok berwujud wanita yang punya wajah seram, asimetris, rambut panjang, bergaun putih, berkelakuan jahat, dan lain-lain. Tapi ternyata tidak selalu begitu, karena kuntilanak juga ada yang berambut pendek, ada juga yang bergaun merah, dan juga tidak melulu jahat. Hanya saja sifat bawaan mereka itu usil, suka menggoda manusia, terutama yang takut kepada mereka. Ibarat manusia, mereka ini termasuk ODGJ, atau orang dengan gangguan jiwa. Mereka bisa tertawa dan menangis secara random dan nggak jelas. Bahkan bisa jadi tingkah laku tersebut juga berada di luar kesadaran mereka. Jika kalian pernah punya pengalaman digoda atau dikerjain oleh kuntilanak, mungkin kalian bisa berbagi cerita karena pastinya setiap orang akan punya cerita masing-masing, punya pengalaman masing-masing sama sosok hantu wanita ini. Seperti kisah yang pernah dialami oleh seseorang, sebut saja W. Ketika itu, W sedang bekerja seperti biasa. Kebetulan saat itu dia kebagian shift malam. Sebenarnya W tidak sendiri karena dia bersama teman-temannya sedang melakukan rutinitas kerja malam seperti biasa. Hingga pada suatu waktu, handphone si W ini berdering. Kira-kira bagaimana kisahnya dan apakah benar ada hubungannya dengan kuntilanak-kuntilanak ini? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak cerita W berikut ini. Kuwi to bos, singkat ceritane HP 2 di dalam locker. Posisi masih banyak karyawan malam-malam itu sekitar jam setengah 10 malam. Do ngobrol ngalor ngidul, orang kasir satu, satpam satu, orang gudang satu, mbak teknisi satu. Karo teman-temanku satu ruangan tuh ada 3 orang. Berarti piro? Papa Temo 6 itu mbak aku. Kuwi telepon kerang-kering tak angkat. Diangkat awan man koncoku muni ngono kuwi. Tak angkat, aku metu saka ruangan to, sing tempat ke arah ke tempat yang singup. Tak angkat ana suara guyu apa do guyu do guyon do ngobrol cawek-cawek ngono ki bat. Iku bojoku ngumpet ke telepon malah ngobrol karo kancane ra. Tahu lalu ki asik ngobrol. Asem ra direspon tak pateni. Tak masake loker meneh. Sing kedua meneh ono meneh. Kancaku ya krungu meneh diangkat lho. Babu kira mudeng pacarku ket mau telepon dia lalu ora ngobrol om. Diangkat ganggu tok. Tak angkat aku metu meneh. Cik ngono meneh ndek ngobrol meneh. Sing ketiga ngobrol, sing keempat aku marah-marah. Nesu-nesu to ndek. Nesu-nesu ki ngopo sih? Telepon ket mau diangkat ora lalu ora ana suarane malah do ngobrol dhewe-dhewe. Nah, bar kuwi langsung delok ana suara aneh kayak ngakak-ngakak ngono kae. Ngakak sing aneh lah. Posisi aku langsung merinding kok. Bar ngakak kok nangis. Nah lagi beda ki sapa to ki? Wah ora jelas ya, aku merinding bar aku gak sadar nek aku posisi teleponnya ning tempat sing memang rawan kok ngono kuwi. Aku paham lah ning kantorku ono patah-pateni kan. Tak langsung tak lebok ke loker. Aku takone karo koncoku kasir mbek satpame, sapa wan telepon wan? Ora mudeng lagi beda ki. Pokoknya di telepon pe papat bola-bali ora mudeng telepon. Berarti iki to. Halas ben karepe ngono. Ora jelas kok telepon om. Aku ra cerita aneh gitu. Lalas delok cerita ngobrol santai masalah apa iki aku sing cengah tak delok nomor sapa to telepon. Ternyata saya telepon sapa Jalda. Saya telepon HP ku sijine ning sebelahan kuwi. Maka HP ku loro sebelahan to. Lah ternyata sing siji sing muni iki mau ngebel sing siji sebelah iki mau. Lah ternyata posisi
posisi pulsane ya memang bener ada panggilan keluar, ya memang bener kalong pulsane lah raknya gitu weh. Wah, sudah telepon mau sapa. Aku cerita ngono karo kanca-kancaku udah bubar. Tuh bubar langsung tuh balik di ruangannya dewe-dewe. Singkat ceritanya gitu, tapi posisinya wah mengerikan Mas kuwi langsung tuh wong sing sak kamar wong telu wae tuh. Wis paten TV ini apa turu wah ora jelas malahan. Wis turu dhewe-dhewe wah aku tambah medi lan abadi kerjaan ngene malah turu. Bagaimana? Berdasarkan cerita tersebut, apakah kira-kira ada indikasi bahwa yang iseng dan yang mengganggu si W tersebut adalah kuntilanak? Lalu apakah sosok hantu seperti kuntilanak itu bisa mengerti tentang teknologi? Setidaknya bisa menggunakan handphone dan melakukan panggilan ke nomor lain. Mungkinkah mereka hantu-hantu baru yang masih punya memori dan masih bisa mengingat sedikit-sedikit tentang cara penggunaan handphone? Apakah mereka juga mengikuti teknologi manusia? Hal tersebut pernah dibahas di tayangan misteri sebelumnya yang ini. Cuman kalau tadi yang teknologi itu, Iya, kayaknya kalau itu percaya, Pak. mereka ngikutin apa yang sekarang tren, apa yang sekarang itu mereka tahu. Nyalain TV sendiri. Nyalain TV, contohnya buka kulkas tadi, suara voice note, Oh iya, voice note. terus apa namanya, Telepon tuh. Oh, telepon ya. telepon, Lu itu kan termasuk kayak gelombang lo ya. gitu, Itu kan betul. gelombang dia Iya. maksudnya di gelombang. Frekuensi. Terus ganti channel sendiri ya. Hmm. Penyiar, mantan penyiar. Nah, merasuki orang untuk pesen apa, Gojek, Oh iya. ngebisikin atau apa itu Oh iya. bisa. Doktrin. Iya. Tapi Mas Lina pernah nggak punya pengalaman yang ya tadi itu mengikuti Yang- teknologi? Oh iya. Nah, lewat SMS. Mas, Mas. Oh, Mas. Gimana tuh? Dulu waktu aku di PRPP, aku jadi tiketing gitu loh. Tiketing ada sebenarnya itu gue masalah sendiri sih ya. Ini aku nggak ungkap masalahnya apa, cuma gue ngerasa gue pin bunuh diri gitu. Kalau gue gila ini berat banget masalah. Itu waktu remaja ya? Oh, semester aja masih kuliah awal kok gue. Oh. Kuliah awal. Dia kayak nyesatin gitu. Iya, jadi jadi gue tuh sempat berpikiran mau bunuh diri lah ya. Gue sini ini aja lah, selesai aja lah gitu. Sempat naik motor, sampai merem gitu ya. Motor masih posuan, masih 2 tak tuh loh. Keren, kan kenceng banget. Rasa dari suaranya tuh udah, kayaknya gue ini aja selesai lah. Tapi nggak bisa. Gue sendiri udah ketakutan gitu. Ya akhirnya berapa kali gitu. Pada saat itu tahun 2000 deh, gue udah bawa handphone pada saat itu. Jadi pas gue nyoba di gerbang PRPP, nunggu orang lewat nih ya, masuk ke. Oh iya, masuk di sini. Jadi dia masuk naik motor, berapa tiketnya? Berapa orang? 5 sekian gitu ya. Terus di ini kan di apa? Sobek gitu. Nah itu gue waktu itu sore dah kejadiannya. Ini apa namanya? Ada SMS masuk. SMS masuk tuh kan hasilnya ada nomornya ya. Itu nomornya bahasa mesin tau nggak? Iya. Bahasa mesin COBOL tuh loh. Jadi persen, Iya, terus iya. titik 2 koma acak-acakan lah pokoknya. Kayak tidak bisa ditransfer dan di ini kan sama tulisannya kayak gitu. Jadi aku ngomong kayak gitu tuh nggak ada yang ngerti. Semua orang terdekat tuh nggak ngerti. Nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita gue. Ada masalah apa gitu? Nggak pernah cerita. Gue cuma gue pendam aja. Simbol-simbol ya. Simbol-simbol. Itu kayak di film-film kayak gitu loh. Iya. Iya, benar. Pokoknya simbol-simbol dah kayak ada persen, terus titik 2 terus kalau tanda tanya itu dibalik gitu tanda tanyanya. Yang tanda dibalik gitu. Udah kayak gitu. Bunyi nih. Gue angkat. Gue lihat. Padahal itu bukan tuh Nokia, ini gue Ericsson kok. Tenet. Gitu ya. Aku masih SD loh. Sambil gini loh. Keren, pacar. Nah, udah kayak gitu gue angkat. Tulisannya tau gak apa? Tulisannya kayak gini. Bener kamu mati. Anjir kamu. Itu sorry ya, kalau kita kayak sekarang Google pinter oke.
dulu kan maksudnya perkembangan di teknologinya belum Belum seperti ya. sekarang. Kayak merasa lihat apa, scroll apa gitu. Dan Masih itu gitu. dan itu masih belum digital kan ya, masih Belum, masih analog. analog. Analog kan. Analog gitu. Wih, ngeri ya. Maksudnya kayak gitu. Tapi kecil, hurufnya kecil. Normal. Karena pada saat itu kan cuma 2 baris aja. 1 baris nggak usah ngalah. GF 388. 388 kuning. Baris. 1 baris kan? Layarnya kuning ya. Kuning, heeh. Terusnya jalan gitu kan, running text itu kan. Hmm. Terusnya siapa nih SMS gitu ya. Karena pada saat itu tuh yang bisa SMS itu om gue dan telepon rumah Togosari. Karena pada situ kan nggak ada yang punya handphone. Ya. Iya, gue cuma bawa itu aja tuh. Dan nunggu nggak pernah di cerita rumah. ke siapa-siapa. Iya, gue nggak cerita siapa gitu. Nggak ada yang tahu. Terus ada tulisannya itu, SMS. Buat nomornya. Read dong. Read. Bener kamu Pimanto. Gue langsung kaget. Gue pucetnya minta ampun. Kata gue anjir. Saya ngomong gini ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Bener-bener aku teriak tuh ya. Bener siapa kamu? Saya tantang kamu gitu. Itu ada nomornya nggak? Maksudnya kan nomor. Nggak ada nomor. Itu tulisan simbol-simbol gitu. Tuh gue diem aja nih. Gue udah ketakutan nih ya. Gue udah bener-bener ketakutan nih ya. Gue cerita sama siapa? Kok ada yang tahu? Lagi nggak ada yang punya handphone pada saat itu ya. Gue taruh lagi nih. Dah. Mungkin nggak 15 menit lagi deh. Bunyi lagi. Angkat. Anjir nomorin lagi. Angkain lagi. Acak-acakan itu lagi. Gue read dong. Klik. Terus nama. Bener kamu Pimanto. Itu kok gue bilang. Ya gue selesai. Gue yakin. Makanya gue ketika ngelihat dengar orang bunuh diri, gue tidak menyalahkan mereka. Mereka itu dibawa. Makanya Mereka itu dibawa, please itu mereka dibawa, bukan dia itu. Iya. Gue tuh kalau gue bilang, ya saya pingin mati saya pasti. Mungkin kayak pas itu kayak mereka tuh bunuh dirinya karena pas ketekan pasrah akhirnya lepas ya. Kan kosong. Sebenarnya kosong. Udah itu kejadian, Melawan mereka. itu kejadian bener-bener mengerikan itu. nah itu makanya kan makhluk seperti itu mereka juga mengikuti teknologi kita. Gitu loh, itu bener-bener. Disadari atau enggak, pernah mengalami atau enggak, itu begitu. Karena dulu handphone mahal loh ya. Bagaimana menurut kamu?